siapa yang berkepentingan untuk atau punya kewenangan untuk memahamkan dua kubu ulama ini, untuk memahamkan bahwa jenengan ini porsinya sini, jenengan ini porsinya sini, nggak usah saling serang. Nah, kita ini kan jamaah hanya nonton, bingung. Kesannya itu kita ikut di sini disalahkan sana, kita ikut yang sana disalahkan yang sini. Nah, ini kira-kira harus tugasnya siapa untuk memahamkan para alim ulama ini bahwa beliau-beliau ini punya porsinya masing-masing, tidak perlu mengikuti ranahnya yang berbeda. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tulis di depan. Ya, yang pertama sebelumnya saya kepada Prof. Quraish Shihab, saya mohon maaf dulu, mumpung kesempatan bisa meminta maaf, karena zaman dulu saya masih kuliah, masih suka ngaji yang rodo-rodo ekstrim itu, ketika melihat Pak Quraish Shihab di TV itu saya sok ngerasani, kok gini toleh nafsir kayak gitu. Jadi mohon maaf lahir batin ya Pak Quraish. Mumpung ada kesempatan. Baik, saya ingin menyampaikan terkait ukhuwah. Tadi mungkin nyambung dengan sesi pertama tadi, terkait ini ada dua kubu sama-sama pengen berdiskusi, sama-sama kenceng gitu ya. Nah, ini yang harus mendamaikan siapa gitu. Kalau sama-sama legowo enak tadi ya. Oh ya sudah, tidak perlu diskusi sama orang yang kepala batu gitu ya. Terus kalau misalnya di levelnya UGM ini, kebetulan alhamdulillah Bu Rektor, Bu Ova hadir di sini. Jadi misalnya ada polemik di UGM, yang tendik bilang oh dosen tuh begini, yang dosen bilang tendik tuh begini, yang mahasiswa nyalah ke dosennya, dosen tuh begini, yang dosennya nyalah ke. Nah, ini kan ada pimpinan di atas untuk bisa mendamaikan, karena hadir di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, menjadi kekhawatiran itu ketika di ranah dakwah, apakah umat ini memang ini ujiannya umat untuk melihat para alim ulama ini saring serang. Jadi misalnya kalau kita belajar distribusi normal itu kan pasti ada 10% ekstrim kanan, 10% ekstrim kiri. Yang tengah-tengah itu biasanya ikut-ikutan aja. Konteks misalnya di masjid, ada ulama yang ekstrim kanan itu selalu sholat itu harus jamaah, harus di masjid, harus tepat waktu dan sebagainya. Yang tidak itu salah, dan merasa punya kewajiban untuk membenarkan. Nah, sedangkan ada ulama-ulama yang kebetulan Gus Ba, kemarin saya nderek di Watu Congol sebentar sekali, Gus Ba ngajinya di Gus Ali, alhamdulillah di sini kepanggih lagi. Itu Gus Ali itu tipe-tipe ulama yang ngopen-ngopeni jamaah. Ya sing penting sholat, ora iso saiki ya kodok kan gitu, ya engko dirapel. Nah, siapa yang berkepentingan untuk atau punya kewenangan untuk memahamkan dua kubu ulama ini, untuk memahamkan bahwa jenengan ini porsinya sini, jenengan ini porsinya sini, nggak usah saling serang. Nah, kita ini kan jamaah hanya nonton, bingung. Kesannya itu kita ikut di sini disalahkan sana, kita ikut yang sana disalahkan yang sini. Nah, ini kira-kira harus tugasnya siapa untuk memahamkan para alim ulama ini bahwa beliau-beliau ini punya porsinya masing-masing, tidak perlu mengikuti ranahnya yang berbeda. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pakai logikanya Gus Baha, bingung itu perlu disyukuri. Karena itu artinya masih mikir, masih punya kepala, dan kepalanya masih berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dari Magelang ya, yang tetangganya Gus Ali tadi Bali, yang minta maaf sama Pak Quraish. Saya mewakili beliau, sudah dimaafkan. Karena saya tahu kalau tradisi orang alim, tradisi kiai itu memaafkan itu ibadah, jadi enteng saja. Apalagi pas Anda ngerasain itu nggak ditulis kok, diaras, karena nggak ngefek. Saya satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim.
Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya nggak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang nggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia nggak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini nggak jadi melakukan hal yang nista, yang nggak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya nggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa, sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Teman-teman ya, tadi kita sudah dengar bahwa ada yang bertanya di zaman sekarang kan banyak banget kayak misalkan ulama A, ulama B itu berbeda pendapat. Menurut saya itu sering banget terjadi ya. Nah, ini pria tersebut bertanya, itu siapa yang menengahi atau siapa yang bisa menasehati antara ulama satu dan ulama B? Dan dijawab oleh Gus Baha itu dengan suatu hadis dan cerita ya. Ini beliau tidak langsung berkata bahwa yang benar itu seperti ini. Kalau kayak gitu kamu harus mengikuti ini harus itu, dan menjustis ke suatu ulama. Nah, ini pernah disampaikan oleh Gus Baha seperti video yang ini. Nah di sini kenapa banyak kiai alim itu tidak tegas? Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Yo pancen ngaji, untuk ngaji wis ngene iki. Ini bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah.